Kalau harga produk tidak ada perubahan Pak untuk kalau misalnya obat, hanya jasa aja. Kalau kuantiti bisa diubah. Misalnya pasiennya mau tambah jadi 2. Activate efeknya 2. Kalau harga produk? Kenapa? Kalau harga produk? Harga produk nggak bisa diubah Pak. Tidak ada perubahan. Jadi harga yang sudah ada di sini sudah harga yang disetujui sama dokter Daulat. Kalau untuk produk. Kalau kesalahan SOP. biasanya kalau misalnya ada kenaikan harga itu langsung dikonsultasikan ke dokter Daulat. Jadi dokter Daulat langsung ganti. Jadi kami tidak boleh mengganti harga. Nah, sekarang ada kasus nih. Terus apa yang akan dilakukan daulat? Kasus harga. Ya. Kalau harga itu biasanya kan naiknya itu kan tahunya dari apotik. Dari apotik yang bagian pemesanan dan input obat kan ketahuan nih harganya yang naik yang mana. Berarti mereka langsung lapor ganti. Jadi tidak bisa jual barang harganya diganti. Oh, oke. Pak Jala gimana? Sesuai, Pak. Betul ya? Oke. Terus lanjut ke pembayaran Pak ya. Oke. Pembayaran di sini ada tunai sama non tunai. Kalau misalnya non tunai kita minimal 100.000. Jadi kalau misalnya dia mau injek atau kejadian di kredit bisa kita tinggal obatnya 160.000. Kalau tunai? Kalau tunai langsung tunai. Tulis uangnya berapa gitu. 10.000. Jadi ada kembaliannya 3.000 tambah 20.000. Sudah itu baru cetak. Oke, kalau yang non tunai? Kalau yang non tunai kita ini Pak ya. Misalnya pasiennya beli Amortes, Antamia, AP Kursirum. Biasanya pasien Oke, cukup. Terus saya tahu-tahu diskonnya secara keseluruhan nih 20%. seluruh Bukan per item ya. kemarin Pak diskonnya dikasih taunya per item Pak. Pak Jala gimana nih? Kalau keseluruhan? Kiki, bantu Ki. Langsung ini. 20. Saya 20%. Ini diskon 20% Pak. Secara harga total ya, bukan per item ya. Total. Karena diskonnya di sini Pak. Diskonnya ada di mana jadinya? Ini diskonnya Pak. Kan kalau tadi dia per item langsung di ininya di barang-barangnya masing-masing. Oke, next. Next, karena hanya masih 69.000 Pak nggak bisa. Kalau misalnya gesekan minimal 100.000 non tunai. Oke, kita buat 100.000. Jadi 125 tambahan aktifat pembayaran non tunai. Kalau misalnya non tunai kayak biasanya dia sesuai dengan harganya. Validasi, tinggal cetak struk. Coba saya lihat struknya. Ini struknya Pak. 20% itu adanya di mana? Ini Pak. Diskon 15.400. Untuk keseluruhan ya? Iya,
Oh, kecuali yang tadi yang 156 enggak ya? Iya, karena itu kan belakangan Pak nambahnya. Nah, kalau misalnya sekarang saya rubah. Coba kasus yang tadi balik ulang. Orderan baru ya. Ya, Mau semuanya di diskon ya anggap 20%. ya diskon 20%. Ini Pak ya, ini sudah Ya, jumlahnya kuantitinya dikasih 2. Terus kita diskon seluruhannya ya 20%. Jadinya diskonnya 3764. tambah lagi 2 produk. Tambah lagi 2 produk. Terus ini mau didiskon juga Kak Pak? Ya, betul. Diskonnya jadi 82.000 Pak. Oke. Jadi dia akan merubah seluruh dari 4 item di atas ya? Iya, Bukan 22 ya? Bukan. Coba next lagi. Pembayaran Pak ya? Ya, Pembayaran tunai non tunai bebas. Oke, non tunai. totalnya 371.618. Validasi cetak struk. Diskonnya di Oke. sini. Coba lihat di struk. Diskon semuanya ya. Ya. Oke. Kalau untuk resep ini belum ada Pak yang Ya. disimpan. Coba untuk resep. Belum ada yang disimpan Pak. Maksudnya? Kan kalau resep bagian apotek yang hitung. Jadi kami cuman menagihkan Oh ke iya, pasien. iya. Ya, coba kamu terangkan coba. Kalau ada resep, kamu jadi gimana? Misalnya udah ada nih. Udah ada, tinggal klik total. Klik mana? Kliknya di sini. Ada daftarnya nanti namanya, sama nama pasiennya, nama pelanggannya, sama totalnya di sebelah sini. Oke. Nanti dipilih sesuai dengan nama pasiennya. Setelah dipilih nanti muncul yang seperti gula Kiki bantu Ki bikinkan. Buatin dong, Pak. Ya Ki ya, bantu Ki ya. Coba Kiki jadi dokter dulu, Ki. Iya Pak, sebentar. Iya, ini kasirnya dikembalikan dulu posisinya, diabaikan dulu ya, diabaikan. Iya. Tunggu ya sampai Kiki selesai. Halo ya, Kak. Iya, Pak. Kak, ada kasus, Kak. Nah, Saya beli obat 100.000 tunai, sisanya non tunai. 100.000 tunai, sisanya non tunai. Ya. Gini ya, Pak. 122, oke. 22.000, 300.000 misalnya lah. Kamu buat deh 300-an. 300-an ya. Oke, saya bawa duit 100.000. Bawa duitnya 100.000. Tunainya 100. 232.000. Kok 92 ubah?
Jadi tunainya 100.000, non tunainya 232. Oke. Nih, non tunai, tunai sama non tunainya. Oke. Oke. Oke, Kak, sambil jalan, Kak. Ya. Terus SOP-nya apa setelah kamu ini? Kenapa? Kamu oke, ini SOP-nya ya. Mm-mm. SOP kan, kamu udah buat SOP-nya kamu udah buat resep kan? Buat resep, udah buat kasir. Nah, terus kamu ngapain? Terima uang atau gimana? SOP-nya. SOP-nya tuh dari apotik dalam, hitungkan obatnya, nanti kami yang tagihkan Pak harganya itu sampai hitungkan obatnya dalam, baru bisa diproses. Jaringan nih. Diulang dong. Jadi, Hah? jadi pada saat kami terima resep, yang menghitung resep itu bagian apotek di dalam pengecekan, setelah dihitung, nanti mereka simpan. Terus kami yang tagihkan ke pasiennya, pasiennya setelah memenuhi pembayaran, resepnya akan masuk lagi ke dalam sebagai proses. Coba kasih contoh. Pastikan dulu yang biasa coba. Sampai payment ya, ditransaksikan yang biasa sampai payment. Nanti baru cek lagi di quotation. Enggak ada masuk sih. Kurang tahu ya. Bukannya di penjualan enggak sih? Tekan tombol F5 coba ya. Kiki sudah buat itu, Ki.
Jangan dikonfirm ya. Sebentar, saya buatkan dulu SO yang baru ya. Iya, Pak. Nah, jangan dikonfirm. Kalau dikonfirm dia otomatis nggak akan muncul ya ke hasilnya. Sebentar. Ya. Coba dilihat. Iya, Pak. Pak, saya sudah input 2 tapi kok nggak ada yang masuk ya. Coba lihat dulu. Refresh ya nih, Pak. Nggak ada yang masuk. Di bentar. Coba Ini dicek. di daftar penjualan yang tulisan post order sync ini nggak tercentang, Pak. Udah benar itu. Kalau nggak tercentang belum pernah dipanggil. Nah, coba di F5 dulu. F5. Nah, atau ini refresh. Nah, yang bulatan ini yang di sebelah kiri atas. Refresh browser ini. Ya, biasa sih F5. Tombol F5 itu kan buat manggil load. Diklik ini yang kiri atas ini ada tanda melingkar ini, diklik. Gimana sih? Yang lingkarannya diklik. Nah, iya itu. Nggak muncul ya. Coba di next dulu deh, buat besok dites lagi. Terakhir bisa muncul ya, nanti dicek lagi. Oh iya. Biasanya sih muncul sih dia ya. Muncul nggak? Nggak muncul juga, Pak. Jadi ini gimana, Pak? Yang kasir apalagi selanjutnya tadi Itu aja sih, Pak. Biasanya, Pak, beli bebas sama ini aja, sama resep. ya. Silakan Pak Jati lanjut yang lainnya. Gantung ya ini ya. Nggak bisa dibuka, Ki. Oh, dihapus ya berarti ya. Nggak bisa. Seharusnya kan bisa dihapuskan ya. Kenapa itu? Hah? Nggak bisa, ini nggak. Ini kalau tetap masih ada.
Statusnya terus menerus. Apa gara-gara tadi kita nggak. Status terus menerus apa itu? Nggak bisa juga. Gimana tuh Ki? Itu tab Pak. Jadi memang kayak gitu. Iya. Jadi selalu ada terus-menerus ya di situ dia. Iya, ini tab yang buat kemarin waktu switch order itu Kak. Itu artinya apa ya? Kalau begitu? Ini tabnya Pak, berarti tab yang sedang aktif satu ini. Ini tujuannya supaya kita bisa buat lebih dari satu tab gitu. Iya. Kalau kita mau hilangkan, nggak bisa? Nggak bisa Pak, kan yang sedang dipakai ini sekarang ini Pak. Oh oke. Iya, dia sih kayak tab di browser gitu Pak. Berarti yang online orang ini gitu Pak ya? Tahu ya? Iya, itu tab yang sedang aktif. Nggak ada Pak, nggak masuk. Sekarang di refresh lagi, saya sudah tambahkan role usernya kasir bisa melihat semua dokumen. Tadi kasusnya role user kasir hanya melihat dokumen sendiri. Itu yang tadi. Karena yang membuat Kiki kan. Iya Pak. Sekarang sudah bisa. Ini hanya masalah role user saja. Sudah done sih problemnya. Nggak ada obatnya. Ya ini contoh untuk resepnya. Di sini ada resep racikan sama antangi. Jadi setelah dari bagian apoteker sama AA masukkan, saya tagihkan ke pasiennya totalnya 14.000. Setelah saya tagihkan, pasiennya bayar 14.000, validasi, resepnya saya print resi, baru resepnya bisa dilakukan paracikan oleh bagian apotek. Jadi nanti secara apotek udah keluar sebagai udah di-approve kalian ya, udah dibayar ya? Iya, udah baik. Kalau misalnya resep udah dicetok kasih nomor, udah masuk ke dalam lagi, itu udah dibayar, Pak. Oke. Oke.
Itu yang dari resep ya, prosesnya semua sama, diskonnya semuanya sama ya. Iya, sama. Tinggal bedanya dia dari perawat, kalau itu langsung dari customer ya. Iya. Oke. Sekarang kalau saya mau retur barang gimana? Mau retur barang ya, Pak ya? Ya. Yang diretur Misalnya, ya. tadi kan Activate Cook Syrup yang ada. SOP-nya pasti dia harus bawa struknya dong, benar Ya, nggak? Kalau tidak bawa struknya, dia nggak bisa retur kan? biasanya pasien itu nggak ada sih Pak yang minta retur. Kecuali dia alergi obat. Itu baru ada. Oke, anggap ada. Tapi dia harus ketemu sama dokternya dulu. Dokternya harus ACC Oke. kalau memang di luar. Siap. Dokter Daulat, Dokter Kiki ACC. Apa yang akan kamu lakukan? Diretur. Kamu tahu nggak itu kalau obat itu distruk kapannya? Gimana cerita? Di mananya kapannya? Kalau misalnya kemarin sih diajari sama bapaknya itu, kalau misalnya retur, walaupun langsung ditransaksikan di hari ini aja obat. Misalnya kita retur Activate Cook di sini 1. Dia terpotong, laporannya bakal terpotong 56.400, langsung ada tanda minusnya di sini. Misalnya dia tukar obat dengan obat lain. Dia tukar sama, kalau kemarin sih ininya harus lebih mahal daripada yang dia retur. Misalnya dia tukar dengan Acne Lotion. Jadi pasiennya bayar 3.600 saja. Lakukan pembayaran tunai 3.600. Maka kalau sudah divalidasi, yang returan bakal kembali dan yang dibelikan bakal terpotong. Oke, itu secara kok masuk ya? Masuk ya? Secara akunting juga masuk semua ya? Ya. Duit balik ya? Oke, sekarang kalau terima uang gimana? Kan dia harus bayar lagi ya? Kalau kembali uang? Kemarin tuh pokoknya diusahakan pasiennya nambah yang lebih mahal. Kalau kembali uang berarti pasiennya juga, maksudnya laporannya tuh tetap, misalnya dia nggak tukar nih Pak, cuman ngembalikan nih, kayak gini kan, minus 1. Berarti kita harus mengeluarkan uang segini dan laporan bakal terpotong segini. Gitu nggak sih Pak? Ya, sekarang kan berarti kan kamu harus kembaliin uang itu dong. Iya, ya kita kembalikan Pak, mau gimana? Pasiennya nggak mau ganti. Kalau sudah ACC dokter ya kita oke. Gimana Ki? Betul Ki? Gitu Ki? Tapi kalau bisa yang sama atau enggak di atasnya Pak. Jadi biar laporan kita nggak minus ya? Iya. Itu tinggal SOP. Diusahakan. Jadi tinggal pintar-pintarnya Eka ini sih ya? Iya. Tinggal pintar-pintarnya kasir Pak, bukan saya Pak. Oh gitu ya? Oke. Terus Eka, ini kalau misalnya si customer ingin menunda pembayaran gimana? Kamu udah buat struknya nih? Udah cetak lagi? Nggak bisa Pak, kalau sudah kita harus terima uang dari pasien dulu baru kita cetak. Oh jadi SOP kamu adalah kamu harus terima uang dulu ya, baru kamu bisa cetak ya?
Kalau selama belum cetak berarti masih bisa dihapus ya? Bisa. Kan belum ada transaksi, Pak. Oke. Kalau sudah ada transaksi, apa yang akan kamu lakukan? Kita nggak bakalan transaksi tanpa terima uang dulu, Pak. Oke, berarti kalau misalnya sampai belum terima uang tapi udah transaksi, dibebankan semua ke kasir ya? Iya, karena kan Kerugiannya ya? karena memang kita selalu tarik dulu uangnya ke pasien, baru kita transaksikan. Baru cetak struk ya? Ya, Oke. Oke, apa lagi ya? Terus kalau mau ganti, oke, ini kan udah semua nih, ya kan? Terus kalian ganti shift nih, apa yang kalian lakukan? Terus kamu pengen lihat nih, transaksi yang dilakukan hari ini oleh kamu gimana ceritanya? Kemarin sih kata Pak siapa sih yang Pak Jalal itu, Pak, kita harus tutup dulu. Oke, anggap nih kamu selesai nih. Ya, hari ini selesai. Kamu ganti shift nih. Nah, di sini sudah tutup, Oke. Pak. Berarti Oke. pembayar totalnya segini di sini ada orderannya. Itu yang dilakukan oleh kasir Eka misalnya gitu ya? Ya, kita cuma bisa buka punya kita sendiri aja, Pak. Betul, shift kamu kalian sendiri ya. Terus kalian store uang kan itu kan? Ya, teruang. Ini pembayarannya, dolar, Pak. Masih dolar itu ya, Ki? Oke, ini setiap kasir dapat laporan ini ya? Iya, Jadi kami ngeceknya kayak gini. Jadi pada saat ditutup baru totalnya segini. Kalau sebelum ditutup, kalian pengen tahu udah bertransaksi apa aja? Ini apa nih? Tutup lagi? Sudah ditutup. Ini tutupnya. Iya. Oh, di sini Pak tadi, Pak. Tapi Pak Jalal ini bisa kalau misalnya kita belum tutup nih, kan saya tutup tadi, itu masih bisa direvisi nggak? Masih bisa dilanjutkan tadi. Masih bisa, tapi kalau sudah kayak gini nggak bisa ya? Kalau sudah gini sudah ditutup berarti. Iya. Oh iya, baik. Oh, kalau tutup begini berarti udah benar-benar ganti shift ya? Udah valid, iya. Iya, kalau yang tadi sebelumnya itu belum ditutup, Pak. Baru cek laporannya aja. Oh, berarti tadi itu masih masih di cross check ya? Iya, masih bisa dilanjutkan kalau yang tadi itu, Pak. Kalau yang sekarang ini kan sudah nggak ada buttonnya, berarti sudah ditutup. Oke, bagus. Oke, berarti ini udah fix ya, udah tukar ganti shift kan? Iya. Nah, sekarang uang kamu serahkan ke shift berikutnya. Uang setoran kami pisahkan, Pak. Oke. Uang setoran kami pisahkan sesuai dengan ini. Uang modal tetap di laci. Oke, kamu disetorkan misalnya ke Daulat, ya kan? Ya. Kamu bisa print downloadnya gimana? Kata Bapak nggak usah di print, Pak. Nanti Bapak yang lihat sendiri ke ini. Anggap dia butuh, dia lagi di Tuan. Saya foto ininya, Pak. Cara download laporan. Kemarin nggak ada diajari, Pak, untuk download itu. Kiki. Laporan kasir. Atau kami tidak berkuasa untuk download. Anggap jangan Daulat mungkin lihat ini. Saya nih tahu ujuk-ujuk ke Eka. Eka minta dong laporannya. Ini.
Ini Pak. Oke. Ini laporan hanya shift kamu aja atau saya bisa minta laporan total hari itu? Ini per shift Pak ya. Jadi setiap masing-masing kan pegang email sama password masing-masing. Jadi saya tidak bisa buka password yang lain. Oke, jadi laporan download ini hanya laporan kamu aja ya? Iya. Dia kan per shift Pak kalau di sini. Dia nggak kayak program kita yang lama itu yang bisa lihat semuanya. Oke, berarti pertanggungjawaban kamu cuma sampai di nilai ini ya? Iya. Oke. Oke, apalagi ya Pak Jala ya? Any something sweet, something wrong? Ya, silakan Agus, koreksi. Oh iya Pak, kalau untuk laporan itu sebenarnya di menu utama Pak. Dari pos itu coba diklik. Menu utama. Iya di situ baru ke pos yang diulang. Pos. Nah di atas itu nggak muncul ya Pak Jalal untuk laporan sini. Nggak ada Pak. Oh iya untuk role-nya. Bentar ya. Iya, kayaknya beda akses ya Pak ya. Jadi mungkin yang satunya lagi sih yang ini Kak, yang switch ordernya tadi Kak. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang ini tunda itu bisa ke tab yang tadi. Coba dibuka lagi Kak di sesi baru. Sesi baru, iya. Sesi baru. Nah di sini kan maksudnya menunda itu seperti ini. Jadi katakanlah nanti ada antrian 3 orang kan. Nah sekarang yang antrian sekarang ini dia lagi sudah milih barang nih. Misalnya kita pilih Akna Care sama Akna Krim gitu. Dipilih lu Kak itemnya sembarang. Iya. Nah terus kan ternyata dia mau nunda dulu nih, mau nanya ke suaminya yang di mobil misalnya. Nah jadi supaya kita nggak perlu hapus dulu itemnya ini buat layani antrian selanjutnya, itu kita bisa pindah ke tab baru. Nah itu yang di atas itu kan ada order yang di atas tuh, ya itu kalau diklik, ya boleh kita tekan order baru itu yang hijau. Oh iya. Nah ini jadi kita bisa ke tab lainnya gitu. Oh ini maksudnya tanda ini nih dia tuh bukan Iya. Ke tab gitu ya. Berarti ini 2 transaksi gitu ya? Iya. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah balik, mau lanjutkan yang tadi, itu kita bisa ke tab satunya. Ini ya? Iya. Nah ini tadi, ya gitu. Oh iya. Iya. Sama terus satu lagi ini Kak, yang untuk pembayarannya. Jadi kalau misalnya di pembayaran itu diklik. Nah ini kan kalau misalnya harganya 285.000. Terus dia bayarnya pas. Itu nggak usah diketik lagi Kak. Jadi kalau misalnya kita klik tunai situ kan, coba klik tunai Kak. Nah itu sudah ada angkanya situ kan. Ini jadi nggak usah diketik lagi. Oh berarti langsung validasi aja? Ya langsung validasi aja. Oh begini ya? Iya gitu. Itu ya sih Kak kayaknya. Oke, bagus. Itu minor-minor aja sih yang case-case tadi. Ya, silakan Pak Jati dinilai. Betul. Oke Pak, buat Eka ya kan kayaknya udah oke. Pak Jala gimana Eka, kayaknya oke ya? Ki oke ya? Kayaknya sudah paham. Ya, sudah terlihatnya menguasai Pak. Menguasai ya, oke. Tinggal nanti Eka lanjut. Tambahannya nanti coba gali lagi transaksi yang di luar skenario yang dipelajari tadi di lapangan.
apa saja yang biasa terjadi. Ya. Ya begitu Ya, ya. betul. Bisa. Jadi Nextnya Eka sama Kiki kalau ada kasus-kasus yang error aneh-aneh di kasir tuh ya, coba di simulasikin ya. Kasih tahu Pak Jala sama Om Agus itu tuh ya. Oke. Oke, planning selanjutnya bagaimana Agus? Ada jadwal? Atau Kiki punya jadwal? User siapa yang? Mungkin besok sekitar jam, seperti ini lagi, mungkin jam 2, itu ada apoteker sama customer service. Oke, nah ini nyambung nih, harus nyambung. Ya, ya. Tapi masalah jam mungkin nanti saya konfirmasi ulang lagi, Pak. Baik, baik. Oke, sementara itu Pak Jati, Agus, sudah bisa disimpulkan ready ya yang kasir. Iya, Pak. Boleh Ya, sedikit oke. Itu kan kalau besok kan CS sama apoteker ya, Pak. Kalau dibagi jadi 2 sesi gimana, Pak? Jadi misalnya CS dulu baru apoteker. Boleh, kalau dari Misalnya saya boleh. CS jam 2, apoteker jam 4 gitu. Atau jam 3. Ya, tidak harus lengkap sih sebenarnya. Yang CS lengkap, CS duluan. Apoteker lengkap, apoteker duluan. Nggak masalah. Iya, Pak. Jangan nunggu lengkap maksudnya. Jangan nunggu CS dan apoteker lengkap baru jalan. Gimana, Ki? Dikoordinasikan ya? Boleh, Pak. Bisa. Nanti saya koordinasikan ke 2 user ini. Oke, Ki, diurus ya ini Ki ya. Dikoordinasiin supaya jadwal mereka antara ini kan lagi masa pandemi ini nih, ya kan banyak yang tapi semaksimal mungkin mereka bisa hadir semua gitu loh, ya Ki ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Pak Jala, Pak Agus, kayaknya saya lihat Eka udah kuasain ya untuk kasir, Dun. Baik, Pak. Oke, thank you Pak Jala, Pak Agus, Pak Kiki, Bu Eka, terus siapa ini? Ibu Riandi, Pak Tengah siapa? Pak Irfan, thank you semuanya ya. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. See you besok ya. Oke. Oke. Thank you.